Oke, kembali lagi bersama kami di channel teori anime terpopuler. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang 10 shinobi yang pernah pergi ke Gunung Myoboku, dunianya para katak. Sebelum lanjut ke pembahasan, alangkah baiknya jika kalian mengklik tombol like dan subscribe dulu ya. Dan jangan lupa berkomentar di video ini. Selamat menonton. Di dalam dunia Naruto, banyak sekali terdapat hewan Kuchiyose. Dan bahkan ada beberapa hewan Kuchiyose ini bisa berbicara layaknya manusia loh. Mulai dari hewan berukuran normal seperti Pakun Kuchiyose anjingnya Ninja Kakashi, sampai Kuchiyose milik Temari yaitu seekor rubah yang bisa membuat angin topan. Selain hewan Kuchiyose normal itu, ada hewan Kuchiyose sakti yang bisa merubah bentuk tubuhnya menjadi sebuah benda, yaitu Raja Kera Enma. Raja Kera Enma bisa merubah tubuhnya menjadi sebuah tongkat sakti yang bisa mengecil dan membesar. Namun sampai saat ini belum diketahui Enma berasal dari dunia apa. Sedangkan dunia hewan Kuchiyose yang telah diketahui ada 3 macam, yaitu Gunung Myoboku dunianya para katak, Gua Ryuchido dunia para ular, dan hutan Seikotsu dunia siput. Dan pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang 10 orang yang pernah pergi ke dunia para katak Gunung Myoboku. Sedikit mengulas dulu tentang dunia para katak. Dunia para katak ini adalah dunia gaibnya di Naruto, di mana Gunung Myoboku ini memiliki awan dengan warna pelangi dan juga dipenuhi gunung runcing, serta banyak sekali daun besar seperti daun talas. Awalnya kami mengira bahwa Gunung Myoboku ini hanya dihuni oleh para katak raksasa saja. Namun ternyata hewan lain pun juga hidup di sini. Contohnya saja saat Jiraiya pertama kali terdampar di Gunung Myoboku, dia menolong Gamabunta kecil yang saat itu hendak dimangsa oleh seekor ular besar. Padahal kita semua tahu bahwa ular raksasa hanya hidup di Gua Ryuchido, dunia yang berbeda dengan Gunung Myoboku. Selain ular, banyak juga burung-burung kecil yang hidup di Gunung Myoboku, di mana saat Naruto bertapa, para burung ini hinggap di tubuhnya Naruto. Sampai sekarang ini, belum diketahui di manakah tempat para katak ini, tapi sudah jelas bahwa dunia mereka masih di bumi juga. Ini terbukti saat pohon suci yang dijaga oleh Kaguya tumbuh dan menyerap sumber kehidupan di bumi. Gamamaru mendatangi Hagoromo anak Kaguya untuk masalah ini. Menurut Gamamaru, pohon suci yang diagungkan oleh Kaguya itu telah membuat kacau bumi, dan para katak sangat merasakan dampak dari pohon itu. Gunung Myoboku memang tidak pernah diketahui di mana keberadaannya, tapi ada beberapa shinobi yang pernah pergi ke gunung ini dengan cara melakukan Kuchiyose terbalik atau dijemput oleh petapa katak dari Gunung Myoboku seperti Jiraiya dan Naruto. Nah, penasaran kan kalian? Siapa sajakah 10 shinobi yang pernah datang ke Gunung Myoboku ini? Dan ini dia 10 shinobi atau orang yang pernah datang ke Gunung Myoboku. Check this out. Nomor 1, Hagoromo Otsutsuki. Mungkin dulunya banyak orang yang mengira bahwa Jiraiya adalah orang pertama yang pergi ke dunia para katak, dikarenakan Jiraiya tanpa sengaja menggunakan Kuchiyose terbalik. Tapi semua itu salah. Karena jauh di masa di mana dunia shinobi belum tercipta, Hagoromo adalah orang pertama yang menjajakan kakinya di Gunung Myoboku. Awal cerita, Gamamaru atau Ogama Senin yang saat itu masih kecil pergi ke dunia manusia untuk memberitahu Hagoromo bahwa pohon suci mengganggu bumi. Dan menurut Gamamaru, keberadaan pohon suci itu sangat mengganggu alam bumi, apalagi di tempatnya para katak, di mana para katak menggunakan energi alam. Gamamaru yang sudah memberitahukan segalanya lalu membawa Hagoromo dan Hamura ke Gunung Myoboku untuk berlatih senjutsu demi melawan Kaguya. Dan tak disangka, Hagoromo bisa sangat baik dalam mengendalikan energi alam, yang membuat akhirnya dia menjadi seorang petapa 6 jalan atau Rikudo. Nomor 2, Hamura Otsutsuki. Hamura adalah adik dari Hagoromo, di mana ia juga pergi ke Gunung Myoboku bersama sang kakak untuk berlatih senjutsu. Perbedaan besar dari Hagoromo dan Hamura ialah Hamura lebih terampil dalam menggunakan Byakugan, dan bisa dibilang Hamura adalah leluhurnya dari klan Hyuga.
Walaupun sama-sama belajar senjutsu di dunia para katak, namun Hamura tidak terlalu hebat seperti Hagoromo dalam menjadi seorang petapa. Nomor 3, Jiraiya. Beribu-ribu tahun setelah tersegelnya Kaguya, tidak ada lagi orang yang pernah pergi ke Gunung Myoboku untuk berlatih. Tapi tanpa sengaja, Jiraiya yang ingin menggunakan pemanggilan hewan Kuchiyose sama seperti sang guru yaitu Hiruzen, malah menggunakan segel terbalik dan terdampar di Gunung Myoboku. Di sini, Jiraiya menolong Gamabunta yang masih kecil untuk mengalahkan ular yang hendak memangsanya. Dan karena jasa Jiraiya ini, Gamabunta dan Jiraiya jadi berteman. Jiraiya dibawa Gamabunta kepada tetua katak yaitu Tuan Fukasaku. Dan Tuan Fukasaku mengangkat Jiraiya sebagai muridnya untuk diajarkan teknik katak dan juga senjutsu. Lama berada di Gunung Myoboku, Jiraiya jadi kuat. Dan tiba-tiba saja Ogama Senin yaitu Gamamaru yang sudah tua memanggil Jiraiya untuk diberikan ramalan. Isi ramalan Gamamaru untuk Jiraiya ini ialah, kelak Jiraiya akan memiliki murid bermata biru yang akan membawa perdamaian bagi dunia. Awalnya Jiraiya mengira anak itu adalah Minato Namekaze, karena Minato adalah muridnya yang sangat hebat bahkan menjadi Hokage. Namun semua itu salah karena Minato akhirnya mati muda. Nomor 4, Minato Namekaze. Minato adalah anak yang dikira oleh Jiraiya ialah anak dalam ramalan Ogama Senin, melihat bakatnya yang tinggi dan juga satu-satunya murid Jiraiya yang bermata biru. Jiraiya sangat menyayangi Minato dan mengajarkan semua jutsu yang bisa ia ajarkan. Bahkan di dalam Naruto The Movie Road to Ninja, ada sebuah tempat latihan khusus bagi Jiraiya dan juga Minato. Minato juga pernah berlatih di Gunung Myoboku, dan mungkin dia juga pergi bersama Jiraiya ke dunia para katak itu. Itu terbukti saat Minato menggunakan Sage mode katak, di mana artinya dia pernah berlatih di dunia para katak dan juga mengoleskan minyak katak di tubuhnya. Tidak pernah diketahui apakah Jiraiya yang mengajarkan Sage mode kepada Minato, ataukah ketua katak Fukasaku yang bisa mengontrol energi alam di dalam tubuh muridnya. Nomor 5, Uzumaki Naruto. Mirip dengan kasusnya Hagoromo, Naruto juga langsung dijemput oleh para katak untuk pergi berlatih ke Gunung Myoboku. Ini sendiri terjadi karena Jiraiya mati akibat dibunuh oleh Pain. Dan untuk berjaga-jaga, Fukasaku datang untuk melatih Naruto menggunakan senjutsu katak. Awal latihan ini, Fukasaku ingin melatih Naruto agar bisa menyatu dengan dirinya dan menjadi mode Senin sama seperti Jiraiya. Namun karena Kyuubi yang ada di tubuh Naruto selalu menolak kehadiran Fukasaku, Naruto jadi dilatih untuk bisa menyerap energi alam sendirian. Dan hasilnya Naruto bisa mengontrol penuh energi alam. Bahkan menurut Fukasaku, Sage mode Naruto ini sempurna. Ya, walaupun hanya bertahan 5 menit saja. Nomor 6, Kurama. Naruto adalah wadah dari biju ekor 9 Kurama. Jadi kemanapun Naruto pergi, di situ pasti ada pula Kurama yang tinggal di tubuhnya Naruto. Tapi ada yang aneh dengan Kurama ini, di mana dia ternyata bisa menyerap energi alam yang sangat banyak. Dan ini pernah ia perlihatkan saat melawan panah indranya Sasuke. Para biju memang bisa mengumpulkan cakra sendiri. Namun untuk Kurama yang bisa menggunakan senjutsu ini, dimanakah dia mempelajarinya ya? Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai 4 orang yang diduga kuat juga pernah pergi ke Gunung Myoboku ya, walaupun masih hanya dugaan saja ya. Nomor 7, Konohamaru. Bisa dibilang Konohamaru adalah satu-satunya murid Naruto, di mana Naruto mengajarkan beberapa jutsu miliknya kepada Konohamaru. Contohnya saja, ada Yoraikano Jutsu, Rasengan, dan saat Konohamaru besar pun dia juga diperlihatkan bisa memiliki hewan Kuchiyose katak. Konohamaru memang tidak pernah diperlihatkan menggunakan Sage mode. Namun ada dugaan kuat bahwa Konohamaru bisa menggunakan Sage mode ini. Karena ingat, dari semua pengguna Kuchiyose katak yang diketahui, rata-rata mereka bisa menggunakan Sage mode katak. Nomor 8, Uzumaki Boruto. Boruto adalah anak dari Naruto sekaligus dia juga adalah murid dari Konohamaru. Nah, dengan begini, kesempatan Boruto belajar senjutsu katak semakin menjadi besar.
Memang sampai saat ini Kuchiyose Boruto belum diketahui. Boruto sendiri juga menjadi murid Sasuke yang memiliki Kuchiyose ular. Tapi sepertinya untuk belajar Senjutsu, Boruto akan belajar Senjutsu katak dan bukan ular karena Sasuke bukan pengguna Senjutsu. Nomor 9, Uzumaki Himawari. Himawari adalah anak kedua Naruto yang sangat banyak sekali mendapatkan sorotan, di mana Himawari ini adalah anak yang sangat overpower. Banyak orang yang menduga bahwa Himawari adalah pewaris dari Kurama nantinya, karena Boruto tidak mungkin menjadi Jinchuriki karena ada Momoshiki di tubuhnya. Sama seperti Boruto, Himawari juga nantinya bisa juga akan diajarkan untuk menggunakan Senjutsu katak. Atau bisa pula jika Ogama Seinen memiliki ramalan tentang Himawari dan Boruto, maka otomatis mereka akan pergi ke Gunung Myoboku. Nomor 10, Kashin Koji. Kashin Koji adalah sosok karakter baru di Boruto yang sangat misterius, di mana banyak sekali pendapat tentang siapakah Kashin Koji ini bermunculan. Mulai dari Kashin Koji adalah Jiraiya yang selamat dan dimodifikasi, Koji adalah kloningan Jiraiya, Koji anak Jiraiya, dan Koji saudara Jiraiya. Dan yang paling aneh lagi adalah Koji murid dari Jiraiya. Koji memiliki Kuchiyose katak, di mana kataknya pun juga sudah dimodifikasi. Dengan Kuchiyose katak ini, bisa saja Koji menguasai Sage mode pula, yang artinya Koji juga pernah pergi ke Gunung Myoboku. Nah, itulah pembahasan kami mengenai 10 shinobi atau orang yang pernah pergi ke Gunung Myoboku, dunianya para katak. Jadi bagaimana menurut kalian nih? Apa ada orang lagi atau shinobi lain yang pernah pergi ke Gunung Myoboku untuk belajar Senjutsu ataupun terdampar? Tulis jawaban kalian di kolom komentar di bawah ya. Terima kasih telah menonton, sampai bertemu di video selanjutnya. Bye bye.